Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Sebelum masuk kepada yang kita bahas materi hari ini, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faiz Rahwadin dengan NIM B1B1201111. Ya, merupakan mahasiswa jurusan manajemen Fakultas Hukum dan Bisnis, tempatnya semester 7. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang diberikan oleh Profesor Dr. Nurwati SEMSI dalam mata kuliah pemberdayaan sumber daya manusia. Ya. Yang menjadi materi saya untuk yang diberikan adalah tentang produktivitas kerja. Ya. Langsung saja di pembahasannya. Ya. Pertama adalah konsep dasar produktivitas kerja. Produktivitas merupakan salah satu komponen yang harus dimiliki oleh suatu lembaga atau perusahaan apabila ingin mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatannya. Lembaga atau perusahaan harus mampu meningkatkan produktivitas dari waktu ke waktu karena ini menyangkut terhadap kinerja lembaga tersebut. Produktivitas juga diartikan sebagai hubungan antar barang-barang dan jasa dengan tenaga kerja, bahan, dan uang. Next, ya. Pengertian produktivitas kerja menurut para ahli ada sangat banyak. Di sini saya akan bacakan dua saja. Pertama adalah produktivitas kerja merupakan rasio antara hasil kegiatan output dan segala pengorbanan atau biaya untuk mewujudkan hasil tersebut atau input. Kemudian dari Tohardi 2016, produktivitas kerja merupakan sikap mental yang selalu mencari kebaikan terhadap apa yang telah ada. Kita lanjut, next. Di sumber produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah ukuran perbandingan kualitas dan kuantitas dari seseorang tenaga kerja dalam satuan waktu untuk mencapai hasil atau prestasi kerja secara efektif dan efisien dengan sumber daya yang digunakan. Ya, dilansir dari Chron bahwa produktivitas pada dasarnya adalah hubungan antara masukan input dan keluaran output. Ya. Lanjut. Aspek produktivitas kerja. Menurut Siagian 2014, aspek-aspek produktivitas kerja adalah sebagai berikut. Pertama, perbaikan terus-menerus. Ya, salah satu implikasinya adalah bahwa seluruh komponen organisasi harus melakukan perbaikan secara terus-menerus. Hal tersebut dikarenakan suatu pekerjaan selalu dihadapkan pada tuntutan yang terus-menerus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Kemudian kedua adalah tugas pekerjaan yang menantang. Ya. Dalam jenis pekerjaan apapun akan selalu terdapat pekerjaan yang menganut prinsip minimalis, yang berarti sudah puas jika melaksanakan tugasnya dengan hasil yang sekedar memenuhi standar minimal. Kemudian ketiga adalah kondisi fisik tempat bekerja. Ya. Telah umum dikatakan baik oleh pakar maupun praktisi manajemen bahwa kondisi fisik tempat bekerja yang menyenangkan diperlukan dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas kerja. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi produktivitas. Pertama, pengetahuan atau knowledge merupakan pengetahuan merupakan akumulasi hasil proses pendidikan baik yang diperoleh secara formal maupun informal. Kemudian keterampilan atau skill. Keterampilan merupakan kemampuan dan penguasaan teknis operasional mengenai bidang tertentu yang bersifat kekaryaan. Kemudian ada kemampuan atau abilities adalah salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja adalah kemampuan. Ya. Kemampuan terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai. Kemudian keempat adalah sikap atau attitude. Ya, merupakan suatu kebiasaan yang memiliki pola. Ya, apabila pegawai memiliki kebiasaan baik, hal tersebut dapat menjamin perilaku kerja yang baik pula. Kemudian ada perilaku atau behaviors. Sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya, perilaku berasal dari attitude atau sikap seorang. Sikap yang baik akan menghasilkan perilaku yang baik. Dengan perilaku yang baik, produktivitas kerja akan tercipta lebih efisien. Ya. Kemudian faktor-faktor yang dapat menurunkan produktivitas kerja karyawan. Ya, ada kekurangan motivasi kerja, ada manajemen perusahaan yang tidak baik, kurang memiliki keterampilan, tingkat penghasilan yang rendah,
tidak adanya jaminan sosial ya, dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga ada faktor-faktor yang menentukan produktivitas, ada juga sikap kerja, sikap etika kerja, disiplin kerja, tingkat penghasilan dan motivasi. Ya. Ada lingkungan kerja, jaminan sosial, teknologi, manajemen, dan cara yang efisien untuk meningkatkan produktivitas di suatu perusahaan adalah pertama, berikan tugas yang realistis dan pasti dapat dicapai. Ya. Perlu diketahui masing-masing karyawan memiliki batasan kemampuan dan pikiran. Memberikan tugas di luar kemampuan karyawan Anda jelas bukanlah hal yang tepat. Kemudian, dukung karyawan dengan peralatan yang dibutuhkan. Mendukung karyawan dengan peralatan yang dibutuhkan ini penting diperhatikan agar keterampilan atau skill yang dimiliki oleh karyawan Anda dapat lebih dimaksimalkan. Kemudian, ketiga adalah mengelola jam kerja dengan wajar. Cara meningkatkan produktivitas perusahaan yang perlu Anda lakukan yaitu dengan menentukan jam kerja yang wajar namun tetap efektif dalam mencapai target perusahaan. Kemudian, kelima, lakukan komunikasi secara langsung. Melalui proses komunikasi ini dapat mendengarkan keluhan yang menjadi hambatan karyawan untuk memenuhi target atau meningkatkan produktivitas kerjanya. Ya. Kemudian adalah reward bisa menjadi alat motivasi yang tepat. Dengan memberikan reward atau hadiah kepada karyawan berprestasi, hadiah ini dapat berupa ucapan terima kasih ataupun apresiasi dalam bentuk yang lain, misalnya hadiah dikirim dalam bentuk voucher belanja dan lain sebagainya, dan ini dapat memotivasi karyawan. Kemudian adalah indikator produktivitas kerja. Menurut Henry Shimamura 2004, indikator-indikator yang digunakan dalam pengukuran produktivitas kerja meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu. Ya. Kita bahas satu persatu. Kuantitas kerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pegawai atau pekerja dalam jumlah tertentu dengan perbandingan standar yang ada atau telah ditetapkan oleh lembaga atau perusahaan. Kemudian kualitas kerja. Kualitas kerja merupakan suatu standar hasil yang berkaitan dengan mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh pegawai atau pekerja. Dalam hal ini merupakan suatu kemampuan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai teknis dengan perbandingan standar yang telah ditetapkan oleh lembaga atau perusahaan. Berikutnya adalah ketepatan waktu. Ketepatan waktu merupakan tingkat suatu aktivitas diselenggarakan pada setiap awal waktu yang telah ditentukan, dibuat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Ketepatan waktu diukur dari persepsi karyawan terhadap suatu aktivitas yang disediakan awal waktu sampai menjadi output. Ya, kemudian adalah pengukuran produktivitas kerja. Ada banyak cara untuk mengukur produktivitas. Berikut merupakan daftar cara pengukuran. Perlu diketahui bahwa daftar ini tidak menyeluruh dan sangat tergantung pada jenis bidang tugas dalam pekerjaan. Ya. Ini ada 3 pengukuran produktivitas kerja. Pertama ada produktivitas penjualan atau sales, kemudian ada profitabilitas dan target manajemen atau manajemen objektif. Ya. Ya, mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini tentang produktivitas kerja. Saya Faiz Rahwadin mengucapkan terima kasih banyak pada seluruh yang telah membantu yang memperhatikan presentasi saya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.